Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabarnya nih? Semoga rekan-rekan semua selalu berada di keadaan yang sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang baru masuk ke dalam video ini, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Riznian Nanda Amalia dengan NPM 202151118 dari KRSD dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan membahas nih mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum paham mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, semoga video ini bisa membantu sedikitnya mengenai SPLTV itu tersendiri. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam menu utamanya. Let's go! Nah, di menu utama ini ada kompetensi, materi, dan juga evaluasi. Kita masuk dulu yuk ke menu kompetensi. Apa sih kompetensi itu tersendiri? Jadi kompetensi dalam video pembelajaran kali ini ada 3 ya. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan dari pembelajaran. Namun yang akan saya concern dan akan saya lugaskan di menu kompetensi kali ini yaitu tujuan dari pembelajaran itu tersendiri. Jadi kompetensi inti mungkin bisa dilihat ya, sudah terlampir. Lalu ada juga kompetensi dasar, sudah bisa dilihat ya, sudah terlampir. Dan juga tujuan dari pembelajaran itu tersendiri. Jadi tujuan dari media pembelajaran kali ini adalah bisa menemukan konsep dan juga bisa membuat model matematika dari masalah konseptual mengenai SPLTV. Lalu yang kedua ada juga menyelesaikan masalah konseptual SPLTV menggunakan metode substitusi. Nah, teman-teman pasti udah paham dong ya mengenai metode substitusi itu. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Jadi di menu utama kali ini ada materi. Sebelum masuk ke dalam evaluasi, kita masuk dulu yuk ke dalam menu materi agar teman-teman lebih paham nih mengenai SPLTV itu apa sih dan seperti apa sih bentuk SPLTV itu tersendiri. Oke, kita masuk ke dalam menu materi. Di sini ada pengertian SPLTV. Kita bahas menggunakan bahasa pribadi saja ya, biar lebih tertangkap nih maksud dari SPLTV itu tersendiri. Jadi secara singkat dan secara harfiahnya, SPLTV adalah sistem persamaan yang memiliki 3 variabel nih. Nah, biasanya variabel-variabel ini dilambangkan dengan dengan huruf maksudnya ya, seperti X, Y, dan Z ataupun yang lainnya. Yang penting tidak sama seperti konstanta. Jadi variabel-variabel ini bisa kalian pilih nih secara random, misalnya mau A, B, C ataupun D, E, F seperti itu. Jadi tidak melulu tentang X, Y, dan Z, namun bisa kalian kombinasikan tanpa sama dengan konstanta sebelumnya. Oke, untuk SPLTV pengertiannya sudah paham mungkin ya. Kita langsung saja ke selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri SPLTV. Hayo, siapa yang udah tahu dan bisa membedakan mana sih SPLTV dan juga mana sih persamaan-persamaan yang lainnya? Jadi secara singkatnya SPLTV itu menggunakan relasi tanda sama dengan. Teman-teman udah tahu mungkin ya sama dengan itu seperti apa. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari SPLTV ada juga memiliki 3 variabel seperti yang tadi telah saya concernkan. Jadi SPLTV itu memiliki 3 variabel seperti X, Y, Z. Lalu ada juga SPLTV memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Jadi tidak memiliki pangkat yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya X tidak memiliki X pangkat 2 dan Y tidak memiliki Y saja karena Y pangkat 1. Tidak seperti itu. Jadi kalau SPLTV itu memiliki semua variabelnya memiliki pangkat 1. Kita lanjut ke hal-hal yang berhubungan dengan SPLTV. Ayo, siapa yang udah paham apa aja sih yang berhubungan dengan SPLTV? Jadi yang berhubungan dengan SPLTV itu yang pertama ada suku.
suku itu seperti persamaan, namun dia terdiri dari variabel, koefisien, dan juga konstanta. Nanti kita akan bahas ya, apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi secara singkatnya suku itu dapat dipisahkan dengan tanda baca, biasanya nih dalam bentuk perjumlahan ataupun pengurangan. Seperti contohnya nih ada 6x min y plus 4z plus 7 sama dengan 0. Nah, maka suku-suku dari persamaan tersebut kita harus lihat dulu nih dari bentuk pengoperasian dari konstanta sebelumnya. Seperti 6x itu kan operasi sebelumnya adalah positif, jadi sukunya 6x tanpa ada positif di depannya, karena positif itu kan plus, jadi tidak perlu ditulis ya plusnya, yang penting dia nggak ada negatif di depan 6-nya. Jadi 6x, lalu di sini kan negatif y itu berarti min y ya, jadi sukunya yaitu min y, 4z, dan 7. Oke, kita lanjut ke variabel. Jadi setelah saya katakan berulang kali, variabel itu bisa dilambangkan dengan huruf ataupun yang lainnya. Yang penting tidak sama dengan konstanta sebelumnya. Jadi variabel itu seperti kayak nilai ubah gitu, kayak dimisalkan ataupun dirangkai menggunakan bahasa sendiri. Jadi misalnya saya memiliki 4 buah nangka, berarti 4 itu sebagai konstanta dan nangkanya itu kita ubah menjadi variabel. Misalnya nangkanya kita ubah jadi x. Jadi 4 buah nangka jadi 4x. Seperti itu ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Yaitu ada koefisien. Nah, koefisien ini lebih ke nilai yang ada di depan sebelum variabel. Tadi kan 4 buah nangka, berarti buah nangkanya itu kan udah diubah jadi x. Nah, variabel koefisien ini si 4-nya, jadi bentuk dari banyak variabelnya. Jadi 4 adalah koefisien dari buah nangka itu tersendiri. Nah, paham mungkin ya? Contohnya bisa dilihat nih, ada terlampir, bisa dibaca juga biar lebih paham. Lalu ada juga konstanta. Nah, konstanta itu lebih ke dia jomblo nih, tidak memiliki variabel. Nah, kan karena tadi koefisien dan juga variabel itu bersatu ya, jadi mereka mungkin berpasangan. Nah, sedangkan koefisien ini tidak memiliki variabel, maka bisa dikatakan koefisien ini jomblo. Kasian banget ya. Jadi koefisien ini tidak memiliki variabel sama sekali, maka dia disebut konstanta. Seperti itu. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini ada soal pertama. Rara memiliki 4 buah apel, 8 buah mangga, dan 12 jeruk. Nah, ditanyakannya bentuk persamaannya nih seperti apa. Jadi kita ubah aja si apel, mangga, dan juga jeruk menjadi X, Y, dan Z. Maka karena kita udah mengubah apel, mangga, dan juga jeruk itu menjadi X, Y, dan Z, jadi bentuk persamaannya adalah 4X ditambah 8Y ditambah 12Z. Nah, si 4, 8, dan 12-nya ini dari mana? Yap, betul, dari banyaknya buah apel dan banyaknya buah mangga dan juga banyaknya buah jeruk. Oke, udah paham? Kalau belum, masih ada satu contoh soal lagi biar teman-teman lebih paham nih. Oke, di sini ada Pandu memiliki 5 buah mangga, 16 buah salak, dan juga 20 buah lemon. Dan ditanyakannya bentuk persamaan. Ayo, udah pada paham? Udah pada mengetahui nih gimana cara menyelesaikannya? Jadi, tinggal diubah aja si bentuk buah mangga dan juga buah salak dan juga buah lemon menjadi variabel-variabel yang teman-teman inginkan nih. Di sini saya mengubah lagi menjadi X, Y, dan Z. Jadi karena ini bentuk operasinya positif ya, karena tidak ada pengambilan ataupun pengurangan, jadi bentuknya 5X ditambah 16Y ditambah 20Z. Nah, mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke menu utama lagi karena masih ada menu evaluasi.
Nah, di sini di evaluasi teman-teman bisa menuliskan nama. Misalnya di sini saya menuliskan nama saya ya, Rizni. Lalu kelasnya kelas 2020D. Lalu kita tekan tombol warna hijau. Nah, di sini muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab dan bisa teman-teman kerjakan biar mengetahui nih sampai mana sih teman-teman sudah paham mengenai materi SPL tadi. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengerjakan bisa lihat di link deskripsi. Di sana saya cantumkan PowerPoint ini, bukan PowerPoint sih, Makromedia ini, biar teman-teman semua bisa mencoba dan mengetahui nih kompetensi dari diri teman-teman sekalian mengenai materi SPL tadi. Oke, karena saya sudah memiliki tugas pembelajaran sudah menyampaikan pembelajaran SPL TV, saya klik keluar saja dari soal evaluasi biar teman-teman kerjakan sendiri soal evaluasinya, dan nanti sudah tercantum kok skornya berapa benarnya dan berapa salahnya, seperti itu. Jadi saya klik exit. Lalu apakah saudara yakin ingin keluar? Saya klik iya. Lalu di sini kita sudah mencapai penghujung acara. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, sampai bertemu di video-video selanjutnya.